2,5 kilogram. Kalau zakat fitrah atau zakat fitri itu kan 2,5 kilogram ya. Ini sebetulnya adalah 2,176 ya kan, artinya berarti belum sampai 2,5 kilogram, tapi ulama membulatkan jadi 2,5 kilogram. Nah, ini yang secara sederhana modelnya bisa kita lihat. Nah kemudian 5 sok itu berapa ya tadi nih, yang tinggal dikali berarti 5 dikali hitungannya ini 1 wasak itu 60 sok, 1 soknya berapa, 2,176 kilogram, artinya apa, 2 kilogram ya, 2,2 kilogram gampangnya lah ya, kurang dari 2,2 kilogram. Nah 5 wasak ini kan hadis Rasulullah ya, laisaduna khamsina satu aswak ya, 5 wasak itu berarti 5 dikali 60 karena 1 wasaknya berapa, 60, saat 5 dikali 60 dikali 2,176 kilogram maka menjadi berapa, kurang lebih 652,8 kilogram. Berarti 5 wasak setara dengan 300 sol, berarti berapa, 653 kilogram. Menurut ulama yang di Indonesia ini dalam bentuk, kalau kita makannya kan nasi ya, padi dan beras ya. Nah ini bukan dalam bentuk beras tapi dalam bentuk padi. Kalau padi berubah jadi beras ada penyusutan nggak? Kurang lebih 10% ya, berarti kurang lebih adalah 520 kilogram. Itu yang model yang sederhana. Ini zakat pertanian. Tadi zakat peternakan. Zakat peternakan kalau kita punya kambing 40 sampai 120 ekor kambing, 20 ekor kambing, maka zakatnya berapa? 4 ekor kambing. 121 sampai 200 berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. 200 sampai 300 3 ekor kambing dan sampai seterusnya. Kalau kawan-kawan punya kambing 35 ekor kambing, wajib zakat berapa? Wajib zakat berapa? Belum wajib zakat. Oh, ditanya gitu pusing. Kan sengaja kan? Termasuk ketika saya menghadiri ada pengajian di lulusan Iqra di Masjid Fatullah. Ditanya ada berapa juz dalam Al-Quran 30, Anda setuju betul apa tidak juz 31? Oh, tidak ada gitu kan. Nah ini bisa kita lihat ya, beraneka ragam. Ini tinggal dibaca saja ya, karena ini tidak perlu sebetulnya dikaji. Justru yang baru-baru dalam fikih zakat tadi tuh isu-isu profesi gitu ya, isu-isu apa lagi, ini yang sebetulnya yang perlu dibahas. Nah kalau ini onta ya, tadi 5 sampai 9 ekor onta ini ada zakatnya. Nah sapi juga ada 30 sampai 39, maka ada 1 ekor anak sapi dan seterusnya. Nah sekarang zakat pertambangan, firrikazil humus, artinya apa? Zakat pada rikas barang tambang galian itu berapa persen? Humus itu kan 1/5 ya, berarti kurang lebih adalah 20%. Nah, ini bisa dilihat model-modelnya, tapi lagi-lagi nanti ada perdebatan. Dalam zakat pertambangan, apakah pertambangannya itu dia dalam bentuk perusahaan atau tidak? Kita dapat sendiri. Kalau sendiri berarti 20%. Tapi kalau dalam bentuk perseroan, yang dilihat apa? Kira-kira berapa persen zakatnya? 20% atau berapa persen? Nah, karena dia perusahaan, maka dilihat adalah zakat perusahaan, zakat perdagangan. Jadi berapa? 2,5%. Karena yang dilihatnya apa? Adalah perusahaan perdagangan. Seperti halnya komoditas tadi, kuda ya, yang dilihat bukan disamakan dengan kuda, tapi apa? Kuda sebagai
komoditas. Komoditi yaitu sebagai perdagangan. Ya sama halnya dengan pertambangan, kalau dia adalah bentuk perusahaan, nah dalam bentuknya adalah zakat perusahaan. Oke, ini yang bisa dicek. Nah, ini zakat profesi. Tadi sudah kita ulas sederhananya. Bagaimana zakat profesi, yaitu seperti gaji pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, luar biasa. Apalagi jadi pengacara. Pengacara ada yang digaji sampai dolaran. Ya kan? Ya bisa sampai luar biasa. Konsultan itu mahal. Gitu ya. Apalagi dokter lumayan. Kalau mau operasi luar biasa. Saya tanya kira-kira tukang batu kali sama tukang batu ginjal gajinya gedean mana kira-kira? Hah? Besaran mana Bintan? Hah? Tukang batu ginjal dokter. Ya kan, tukang batu kali dia ambil batu kali dari sungai, dia bawa berangkat, ambil dari jam 5 sampai 5 subuh sampai jam 5 sore, dapat 100.000. Diangkut sampai ke truk. Ternyata 100.000 dikirain satu orang, ternyata dibagi 5 orang. Berarti 20.000 rupiah. Iya kan? Nah, ternyata tukang batu ginjal ketika ada yang pasien sakit, apalagi di Pondok Indah gitu ya. Sakit itu, wah, pasien utak-utak aja berapa? Nguarin batu ginjal ya. Ada yang tersumbat bisa 75 juta, 100 juta dan seterusnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan sehat gitu ya. Kalau mau sehat sumu tasih berpuasa, kalian pasti akan sehat. Nah, ini zakat profesi itu ada 3 kias. Bisa ke pertanian, bisa ke perdagangan, bisa ke rikas. Nah, kalau model kiasnya kita adalah pada pertanian, ini berarti zakatnya diadakan dengan penghasilan ditunaikan saat menerima gaji. Tidak harus menunggu setahun. Asal syaratnya memenuhi nisab tadi, batas minimal pemakaian zakat. Yang kedua, dianalogkan kepada zakat emas atau perdagangan, batas nisabnya berapa? 85 gram emas. Dan berapa persentasenya? 2,5% zakatnya. Nah, ini harus menunggu tahun. Tapi menurut fatwa MUI, kalau sudah cukup nisab, maka bersegeralah menunaikan zakat, itu tidak apa-apa. Sudah harus menunggu setahun. Arti tadi, ketika dihitung tadi zakatnya, misalkan 45 juta, kira-kira cukup nisab atau kurang? Lebih dari nisabnya. Karena 42 juta, karena uangnya tadi berapa? 45 juta ya. Nah, ini tinggal dilihat mau bayarnya setahun sekali atau mau sebulan sekali. Yang jelas hitungannya sama. Itu boleh. Dianalogkan kepada rikat, batas nisabnya berapa? 85 gram emas, maka kadarnya berapa? 20%. Nah, tinggal lihat. Ini yang ada di kalangan Syiah. Tidak populer di kebanyakan lembaga zakat. Saya belum menemukan lembaga zakat ada yang menggunakan ini. Jangankan 20%, 2,5% aja. Jika ini dianalogikan kepada rikas ya, batas nisabnya lah 85 gram emas, tapi ini tidak populer, tapi ada hitungannya di grup-grup Syiah ya, di Ijabi dan sebagainya. Kemudian dianalogikan kepada zakat emas perdagangan. Ini yang populer di lembaga-lembaga zakat, di bas menggunakan ini lembaga zakat. Nah, kemudian yang populer di lembaga zakat, kalau ini bas, yang populer di lembaga zakat adalah yang ini nih, pertanian. Tapi lagi-lagi nanti ada perdebatan tadi tentang persentasenya ya. Nah, yang semestinya kalau menurut Yusuf Qaradawi diantaranya berapa persen? 5% sampai 10% karena pertanian. Tapi lebih cenderungnya tadi ada 5%. Zakatnya adalah 5% untuk Yusuf Qaradawi. Tapi kalau menurut Profesor Dr. Kiai Didi Nabidudin,
dalam berbagai bukunya dia menggunakan modelnya apa? Dua kias yang namanya kias sabah. Kias sabah itu apa? Kias dengan dua model. Yang pertama, model zakat pertanian itu dikiaskan ya ini tadi saat menerima panen, saat menerima gaji. Persentasenya adalah disamakan dengan apa namanya, Azhar? Dengan emas 2,5%. Ini pakai kias sabah. Yang ini pun banyak yang diperdebatkan ya. Tapi lembaga-lembaga zakat yang saya lihat adalah modelnya yang ini. Yang pertama yaitu dengan zakat pertanian yang dengan 2,5%. Ya ini yang saya sampaikan tadi. Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil zakatnya. Artinya embrionya adalah zakat profesi sudah ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ya ini beberapa alasan kenapa zakat profesi itu wajib. Ini diantaranya banyak sekali dari sudut keadilan. Nah ini sekarang ada zakat investasi. Ini zakat investasi kategorinya tafsili atau ijmali kira-kira? Ijmali ya. Zakat tabungan tafsili apa ijmali? Ijmali. Zakat madu tafsili ijmali? Ijmali. Kuda ijmali tafsili? Ijmali. Gitu. Jadi termasuk tadi saham. Saham ijmali tafsili? Ijmali. Itu pokoknya yang tidak ada di wilayah yang tadi tafsili berarti wilayah ijmali yang kontemporer gitu ya. Seluruh harta yang kita miliki cukup nisab dan cukup apa namanya haul maka wajib zakat. Ya ini yang dikategorikan tadi ini adalah investasi. Dalam fikih namanya al-mustagillat. Zakat terhadap harta yang diinvestasikan. Termasuk rental mobil, saham, rumah kontrakan dan lain sebagainya. Jadi rumah kontrakan, rumahnya itu tidak dijakatin hasilnya. Kecuali rumah kita jual rumah kontrakan itu baru yang dijakatin itu. Paham kira-kira ya? Jadi kiasnya ke mana nih? Zakat pertanian. Pertanyaannya adalah apakah tanahnya dijakatin? Tanah dijakatin nggak? Tanah nggak dijakatin. Yang dijakatin apa? Hasilnya, panennya. Kecuali kayak zakat perdagangan. Kalau perdagangan semuanya aset dijadiin satu dijual ya furnitur ya semuanya kan dizakatkan. Tapi kalau kawan-kawan punya usaha jasa rental mobil yang dijakatin apanya kira-kira? Hasilnya, hasil rental mobil itu. Kecuali mobilnya dijual. Iya kan? Mobilnya dijual, nah itu sudah cukup nisab bayar zakat begitu kira-kira. Oh dibeli aset lagi tidak dizakatkan tetapi adalah hasilnya yang tadi mustafad yang berkembang. Oke, ini zakat emas, perak dan simpanan yang tadi sudah kita bahas. Ini dalilnya 20 miskol. Laisa fi aqalli min isrina miskolan min zahab wala fi aqal min mi'atain dirham sedekah. Kurang dari 20 miskol emas, 200 dirham perak tidak wajib zakat. Sekarang saya tanya, kenapa di fatwa ulama internasional OKI termasuk dalam fatwa MUI itu dia menggunakan 85 gram emas nisabnya ya. Oke, ada yang tahu dari mana nih dalilnya? Dari mana? Ya ini tadi yang saya bacakan ini dalilnya. Apa artinya ini? Harta yang kurang dari 20 miskol, 20 dinar. Miskol itu artinya apa?